Nikota? Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Shivam. Shiva yang diperankan oleh Ram Potineni memiliki sifat yang unik. Dia akan memperjuangkan cinta sepasang kekasih yang akan dipisahkan cintanya. Dari yang orang biasa sampai mafia pun akan dilawan asalkan cinta sepasang kekasih itu bersatu kembali. Sebelum masuk ke ceritanya, mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Ziden VM Official 3147, Rusdi Wirman 17, Ramawan Setia 5941, Indri _Shiva 4513, dan Agus Permana 3577. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Dan inilah Shiva yang mempersatukan cinta sepasang kekasih pun dimulai. Cerita film ini tentang seorang pemuda selengean, nekat, dan pemberani bernama Shiva diperankan Ram Potineni. Dia memiliki karakter yang unik, sanggup melakukan apapun untuk menyatukan sepasang kekasih. Bersama temannya, Rocky, Shiva bahkan berani menculik anak menteri yang dipaksa menikah, lalu dibawa ke pacarnya agar bisa kawin lari. Konsekuensinya, tindakan Shiva tentu saja sangat berbahaya. Para preman anak buah menteri mengejarnya. Beruntung, Shiva bisa meloloskan diri dengan naik kereta api. Saat kereta api berhenti di stasiun, Shiva turun untuk merokok. Tapi koreknya diambil seorang preman dan digunakan untuk membakar rokok bosnya. Kita sebut saja nama bosnya Botak Reddy. Shiva tidak bisa tinggal diam. Dengan sikap kurang ajar itu, dia tidak membiarkan rokok Botak Reddy dibakar. Preman yang sok kuat dicekik untuk mengambil koreknya kembali. Menghadapi preman, cukup tangan dan kaki Shiva yang berbicara. Guys, adegan ini mungkin pernah kalian di YouTube karena ini sangat viral. Masyarakat sangat kaget melihat pertarungan itu karena Botak Reddy adalah anak penguasa wilayah tersebut, Boji Reddy. Shiva sendiri tidak peduli berurusan dengan siapapun. Shiva adalah pemuda tangguh dan pemberani. Preman di matanya hanya hal kecil. Urat takut Shiva sudah putus. Botak Reddy dihajar dan dipermalukan. Dia tidak berdaya melawan Shiva yang seorang diri. Shiva kemudian menyalakan rokoknya lalu naik kereta api lagi. Dari dalam kereta api, Shiva melihat seorang gadis cantik berteriak mengucapkan I love you. Gadis itu memandang Shiva dan memohon agar dicintai. Dialah Tanu yang sedang berlatih akting bersama temannya Arisita. Shiva mengira ucapan I love you itu untuknya. Dia melompat turun dari kereta api. Tanu menjadi ketakutan dan melarikan diri karena Shiva terus mengejarnya. Aksi Shiva yang mengejar Botak Reddy berbuntut panjang. Ayahnya Boji Reddy tidak terima, apalagi masyarakat yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai berani untuk tidak menghormatinya. Shiva harus dicari, ditemukan, dan dibunuh. Semakin banyak saja orang yang mengincar nyawa Shiva. Belum lagi, seorang pria bernama Abi juga mencarinya. Anak buah Abi menemui ayah Shiva untuk mengetahui keberadaan Shiva. Tapi ayah Shiva justru mengajar mereka, karena Shiva juga sedang dicari ayahnya.
Mereka kemudian menemui paman Shiva, Tiger Prabha. Rupanya Prabha juga sudah lama mencari Shiva dan ingin membunuhnya karena ulah Shiva hampir membuat nyawanya melayang. Shiva sendiri terus mendekati gadis yang telah memicut hatinya. Shiva menemui Tanu yang sedang pentas drama, tapi Tanu tidak peduli karena ucapan cintanya saat di dekat kereta api hanya akting semata. Meski ditolak PDKT, tetap dilakukan dengan cara apapun. Hati Tanu tak kunjung luluh. Tanu justru menjadi sangat tidak nyaman dan meminta agar Shiva tidak mengganggunya lagi. Berkali-kali Tanu menegaskan jika ucapan I love you itu hanya latihan acting, tapi Shiva tidak peduli. Dia tidak mau mengerti. Saya tidak mencintai kamu, tegas Tanu pergi. Tanu semakin dibuat kesal dan marah karena Shiva bercerita kepada orang-orang jika mereka memiliki hubungan. Tanu menilai Shiva egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Selanjutnya, Tanu menemui temannya Aru yang akan menikah. Rupanya Aru tidak menyukai pernikahan itu. Shiva yang mendengar pernikahan itu dipaksakan ikut campur. Karakter Shiva keluar. Dia memerai ayah Aru karena memaksakan kehendak demi kebahagiaannya sendiri dengan mengorbankan hidup anaknya. Shiva meminta pernikahan Aru dibatalkan. Tidak perlu memikirkan omongan masyarakat. Kebahagiaan Aru jauh lebih penting. Apalagi Aru memiliki pacar yang sangat dicintai. Ucapan Shiva membuat ayah Aru sadar sudah seharusnya Aru menikah dengan pria yang dicintai dan akan membahagiakannya. Tanu terharu melihat kebahagiaan Aru. Saat di jalan, Shiva kembali berbicara dengan Tanu. Kali ini Shiva cukup serius. Saya tidak akan mengganggu kamu hari ini. Saya hanya ingin tahu apakah kamu menyukai saya atau tidak, ujar Shiva. Respon Tanu masih saja judes, cuek, kesal. Dia lebih memilih pergi. Shiva menuntut jawaban. Jika Tanu menoleh ke belakang melihat Shiva, itu artinya Tanu juga mencintainya. Jika kamu tidak melihat saya, maka saya tidak akan pernah menunjukkan diri lagi, teriaknya. Tanu dan temannya terus saja berjalan tidak mengubris Shiva. Saat itu anak sulung Boji Reddy, Pedi Reddy, datang ingin balas dendam kepada Shiva karena telah memukul botak Reddy. Shiva meminta tidak diganggu dulu, dia akan ikut dan tidak akan melawan jika gadis di depannya tidak menoleh. Rumitnya, Abi juga menemukan Shiva. Anehnya, Abi lebih tertarik dengan Tanu. Dia tidak mempedulikan Shiva lagi yang sudah lama dicari. Hingga sampai belokan, Shiva melihat Tanu tidak menoleh. Shiva pun lemas, lalu terkena pukulan hingga pingsan. Sementara Tanu dibawa paksa oleh Abi. Shiva akan dibawa ke Boji Reddy, Pedi Reddy, dan anak buahnya istirahat untuk minum teh di jalan. Shiva mendengarkan cerita dari salah seorang preman bernama Fish jika gadis yang ditunggu sebenarnya sempat kembali dan menoleh di belokan. Cerita itu membuat tenaga Shiva pulih kembali. Puluhan preman yang dibawanya dihajar dengan mudah. Shiva benar-benar tangguh meski sedang dimabuk cinta. Shiva kemudian pergi mencari Tanu, padahal Boji Reddy sudah menunggu kedatangannya. Masyarakat juga diundang untuk menyaksikan sendiri pemuda yang telah memukul botak Reddy akan dibunuh.
Betapa kecewa, marah, dan malunya Boji Reddy, anaknya Pedi Reddy yang justru pulang babak belur. Masyarakat semakin mengolok Boji Reddy. Ayah Shiva dan pamannya, Prabha, datang ke rumah Boji Reddy karena mendengar Shiva dibawa ke sana. Tujuan mereka untuk ikut membunuh Shiva. Sementara Shiva tidak menemukan Tanu. Orang tua dan teman Tanu sangat khawatir karena Tanu diculik orang asing. Tanu sudah berada di tempat Abi. Tanu sama sekali tidak disakiti karena ternyata Abi membawa Tanu atas dasar cinta. Ya, Abi cinta berat dengan Tanu. Ceritanya, Tanu dianggap selalu membawa keberuntungan dalam hidup Abi. Abi masih hidup saat ini karena Tanu. Saat itu, Tanu menabraknya sehingga bisa terhindar dari sasaran tembakan musuh. Ketika Abi melihat Tanu untuk kedua kalinya, keberuntungan lain juga datang. Abi ingin memiliki Tanu agar selalu beruntung. Abi terus mencari Tanu hingga melihat Tanu mengucapkan I love you untuk Shiva. Itulah sebenarnya alasan Abi mencari Shiva demi bisa bertemu Tanu. Mendengar cerita itu, Tanu hanya bisa geleng-geleng karena semuanya hanya kebetulan semata. Tanu tidak mungkin bisa menjadi istri Abi yang terbiasa membunuh. Abi mengajak Tanu menikah. Orang tua Tanu harus datang. Pernikahan pun segera akan dilangsungkan. Shiva tidak akan membiarkan pernikahan itu terjadi. Dia menghubungi pamannya yang berada di rumah Boji Reddy. Shiva berjanji akan menyerahkan diri ke Boji, asalkan kekasihnya Tanu juga dibawa. Anak buah Boji Reddy bergerak cepat untuk mengambil Tanu yang akan menikah dengan Abi. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Saat itu, Shiva dengan mudah membawa Tanu kabur. Tanu heran dengan sikap Shiva yang sok, padahal Tanu belum membalas cintanya. Tanu juga menegaskan dirinya tidak pernah menoleh sebelum diculik Abi. Shiva gusar mendengar ucapan itu. Dia mengajak Tanu menemui langsung preman yang mengungkapkan Tanu sempat menoleh. Kemudian, Shiva mendatangi rumah musuhnya, Boji Reddy. Shiva menamparnya berkali-kali karena dianggap berbohong, apalagi Tanu tetap mengaku tidak pernah menoleh. Preman bernama Fish itu disiksa hingga akhirnya Tanu mau mengakui. Shiva ingin pergi, Fish menawarkannya minum teh. Sebenarnya Fish ingin menahan Shiva sampai Boji Reddy pulang ke rumah, tapi saat itu Shiva melihat ayahnya sehingga langsung kabur. Shiva akan pergi membawa Tanu ke kota Sri Sailam. Shiva bertanya kepada pengendara mobil karena tidak tahu jalan, padahal orang itu Boji Reddy. Setelah sampai rumah, barulah Boji sadar sudah bertemu pemuda yang dicari. Shiva benar-benar membodohi para preman itu. Dia juga tidak pergi ke Sri Sailam. Shiva kembali meminta Tanu untuk mengucapkan I love you, tapi gadis itu masih saja jaim. Mereka kemudian pergi ke goa. Boji Reddy dan Abi kini bersatu untuk membunuh Shiva. Belum lagi ayah dan paman Shiva bersekutu dengan musuh untuk bisa membunuhnya. Setiap mendengar nama Shiva, darah ayah dan pamannya selalu mendidih. Pelarian ke goa membuat Shiva dan Tanu selalu bersama. Tanu masih dengan gaya sedikit judes. Dia rindu dengan ibunya dan ingin berbicara lewat telepon. Awalnya, Shiva tidak mengizinkan karena ibu Tanu masih bersama Abi. Keberadaan mereka bisa diketahui. Tanu memaksa sehingga Shiva tidak memiliki pilihan lain. Besarnya cinta Shiva lama-lama membuat hati Tanu luluh juga. Tanu akhirnya mengucapkan kata I love you untuk Shiva. Sayangnya, Shiva tidak sempat mendengar isi hati Tanu karena dia terlebih dahulu pergi membantu sepasang kekasih yang cintanya dihalangi keluarga.
Shiva memang tidak bisa tinggal diam jika sepasang kekasih ingin dipisahkan. Dia mengajar para pengganggu itu. Tano meminta Shiva untuk tidak terlibat masalah orang lain, tapi Shiva masih saja bertarung. Tano kemudian berteriak, mengungkapkan cintanya. Shiva begitu bahagia mendengar kalimat yang sudah lama dinantikan itu, namun Shiva tetap mengajar para pengganggu. Tano merasa diabaikan. Dia mengancam akan meninggalkan Shiva jika tidak juga mau mendengarkan. Shiva terdiam, sementara sepasang kekasih itu berlalu pergi. Shiva membuat keputusan untuk membantu dan menyelamatkan mereka. Tano menjadi sangat kecewa, lalu pergi dengan derayan air mata. Shiva berusaha mengejar, tapi Tano sudah membenci Shiva. Padahal baru beberapa saat yang lalu dia ucapkan cinta. Malang nasib Shiva, apalagi musuh-musuhnya datang. Keberadaan mereka diketahui karena Tano sempat melepon ibunya. Abi kemudian ingin membunuh Shiva, tapi Bojiredi tidak setuju. Shiva harus mati di tangannya dan disaksikan seluruh masyarakat. Untuk membuat Abi dan Shiva tidak berkutik, Bojiredi membawa Tano pergi. Shiva harus datang menyerahkan diri. Tano hanya bersedih setelah di rumah Bojiredi. Di situ, Tano bertemu ayah Shiva dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Shiva. Namun sebuah fakta mengejutkan didengar oleh Tano. Ternyata orang yang selama ini dianggap Shiva sebenarnya bernama Ram. Dulu, Shiva dan Ram bersahabat. Ram pemuda pemberani dan selalu melindungi Shiva dari gangguan apapun. Tapi suatu hari, Shiva secara tiba-tiba memilih bunuh diri di hadapan Ram. Keputusan itu membuat Ram syok. Informasi yang didengar Shiva bunuh diri karena masalah perempuan. Shiva ditinggalkan menikah oleh pacarnya. Ram sangat marah. Dia langsung pergi ke lokasi pernikahan dan membuat keributan. Tapi ternyata pacar Shiva juga ditemukan sudah meninggal bunuh diri. Cinta mereka dihalangi keluarga sehingga memilih mati. Ram sangat menyesali apa yang terjadi. Seharusnya dia membuat Shiva menikah dengan pacarnya. Sejak saat itulah Ram hidup untuk menyatukan orang-orang yang saling mencintai. Dia tidak ingin orang lain bernasib sama seperti sahabatnya. Tano terharu mendengar cerita tentang Shiva alias Ram. Air matanya menetes. Sungguh mulia hati pemuda itu. Dia sosok idaman limited edition. Namun kini Tano harus menghadapi dendam Bojiredi. Semua masyarakat sudah dikumpulkan untuk melihat pembantaian Shiva alias Ram. Tano dijadikan umpan. Shiva datang bersama Abi untuk menyelamatkan nyawa Tano. Shiva benar-benar tidak ada rasa takut. Dia yang akan dibunuh justru mempermalukan Bojiredi. Leher Shiva akan ditebas, tapi dengan mudah Shiva bisa mengembalikan keadaan. Shiva sangat tangguh. Jika hanya 10 atau 20 preman, Shiva bisa mengajar mereka hanya dengan mata tertutup. Jika mau, Shiva juga bisa membunuh Bojiredi, tapi itu tidak dia lakukan. Shiva meminta Bojiredi bertaubat dan tidak lagi menindas masyarakat. ఇప్పుడు రెండో ఆప్షన్ చెప్తాను విను. ఆరక్షణంలో పోయింది. జనం నీకు Bojiredi memilih jalan bertaubat daripada dibunuh. Dia meminta maaf kepada masyarakat. Keputusan itu tidak disukai oleh Abi. Seharusnya Bojiredi membunuh Shiva agar Tano menjadi miliknya. Shiva menantang Abi untuk duel maut. Pertarungan hidup dan mati pun terjadi.
Ternyata sekuat-kuatnya api hanya hal kecil bagi Shiva. Api diajar habis-habisan meski memiliki senjata. Api hampir saja mati tertusuk jika Shiva tidak menolongnya. Tiba-tiba Tano yang kesal dan gregetan dengan api ingin menembak api. Shiva menghentikan tindakan Tano dan secara tidak sengaja peluru mengenai sisi kepala api. Peluru itu membuat api hilang ingatan atau amnesia, sedangkan nasib Shiva sangat bahagia. Hari-hari Shiva menjadi ceria karena ada Tano yang dicinta, dan film pun berakhir.